Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Las Tamasya. Di sini kita akan membahas berbagai macam serba-serbi kehidupan yang bermanfaat tentunya ya. Di sini ada rekan saya dari komunitas sepeda lipat Sidoarjo. Kita kenalan dulu ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Saiful, biasa disebut dengan Johnny Cobra. Di sini saya juga ada teman saya, ada Mas Daus dan juga Mas Riki Oi Oi yang di sebelah sana. Oke, nah jadi itu ya dari teman saya dari komunitas sepeda lipat Sidoarjo. Kira-kira sepeda lipat Sidoarjo ini hanya hobi goes saja ataukah ada hobi-hobi yang lain atau tentunya ada kemanfaatan untuk masyarakat? Nah, kita lihat nanti ya obrolan ini ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Sepeda lipat Sidoarjo ini kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Kira-kira kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kok di samping ini ada yang bajunya beda sendiri nih. Nah ini kira-kira memang banyak seragam atau gimana? Memang kita keluarin banyak seragam buat teman-teman Sialisi, itu banyak seragam sih. Jadi ini biar bervariatif aja sih kita di sini. Oke, nah jadi biar nggak bosen juga ya, biar ada gantinya, masa bajunya itu aja. Nah, oke. Nah, sepeda lipat Sidoarjo ini awal mulanya terbentuk itu bagaimana? Awal mula terbentuknya Sialisi sepeda lipat Sidoarjo itu sekedar iseng aja sih di sosial media, di Facebook terutama Mas. Jadi saya sendiri sama juga teman saya ini, Mas Riki ini, buat di kanal Facebook itu tadi. Jadi kita buat grup Facebook di sana, yang masih beberapa aja itu membernya gitu loh. Jadi hanya beberapa aja. Waktu itu tanggal 29 April tahun 2020 ya Mas Riki ya. Pas puasa. Habis tarawih. Oke, habis taraweh langsung dapat ilham bentuk komunitas sepeda lipat Sidoarjo. Ini dapat ilham dari mana nih ngomong-ngomong nih? Ya sebenarnya sih itu berawal dari teman-teman kampung aja sih. Dari perumahan itu banyak sekali teman-teman yang pakai sepeda lipat gitu loh. Jadi dari situ kita iseng-iseng aja bikinnya di grup Facebook itu, bikin langsung kita aja itu teman-teman yang masuk di grup itu ternyata semakin kesini semakin banyak gitu. Jadi ya aku ajak coba gitu. Oh enggak, semakin kesini semakin menarik gitu buat teman-teman. Jadi ya semakin kesini akhirnya ya banyak juga akhirnya yang join di acara-acara dan juga agenda-agenda kita gitu. Oke, mantap banget ya tentunya ya. Jadi kalau kalian yang ingin ikutan komunitas sepeda lipat Sidoarjo bisa gabungnya kemana nih? Mau gabung di Sialisi gampang banget sebenarnya Mas. Jadi kita tuh menampung segala sesuatunya. Jadi menampung segala bentuk member lah jadi. Jadi kita tuh banyak sekali membernya. Jadi bisa klik di link Facebook ada, di link Instagram juga ada. Jadi tinggal klik aja masuk di grup kita langsung otomatis gitu. Oke. Nah, jadi kalau kalian yang ingin gabung bisa ya langsung aja klik di Facebook atau di Instagramnya sepeda lipat Sidoarjo. Nah, oke. Ngomong-ngomong nih, kegiatan yang udah dilakukan oleh Selisih ini apa aja? Apakah hanya goes aja atau ada kegiatan yang lain? Kalau kegiatan sih kita udah banyak sekali sih. Kegiatan kayak kita pergi ke Tamasya gitu ya, ke Lungo, namanya itu Lungo. Kita agendanya namanya Lungo. Ada juga Nandur Amal. Lungo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pergi ya. Pergi. Jadi ada Lungo, ada Nandur Amal. Nandur Amal itu kayak berbagi gitu loh. Berbagi terus Nukoni Bolo Dewe. Dan apa ya, akad bebas kalau kita sambung dulur, akad bebas itu ada juga di sana. Oke, banyak banget ya kegiatannya ya ternyata sekali, ya. Jadi sekali. Kalau tadi Lungo ada agenda itu Lungo, tiap tahun kita ada agendanya gitu. Jadi kayak kemarin kita ada Lungo ning Solo, ada Lungo ning Jogja gitu.
Jadi itu agenda itu yang dinamakan lungo. Jadi ada lungo ning Solo, ada di lungo ning Jogja gitu. Oh, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ya pergi ke Jogja, Ya, pergi ke Solo kayak gitu ya. Iya, benar. Dan tadi saya tertarik nih ada kegiatan sosialnya ya. Ada Nandur amal ya. Nandur Amal. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana sih? Jadi acara Nandur Amal ini kegiatan sosial kita di mana kita tuh berbagi. Di antaranya itu ada berbagi nasi di Jumat Berkah gitu. Kita berbagi nasi tiap minggu, itu Jumat pagi, kalau nggak gitu Minggu pagi, kalau nggak gitu kita juga berbagi di Yayasan Yatim Piatu. Dan pokoknya kalau Nandur Amal itu kita berbagi lah intinya Mas. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang berbau agamis lah nanti sana itu. Oke, jadi walaupun goes tidak melupakan rasa sosialnya ya. Iya, benar sekali. Oke, bisa berbagi dengan siapapun dan bisa juga tadi disebutkan adalah programnya Nandur Amal ya. Nandur Amal, Selain Nandur Amal ada program yang lain untuk yang sosial? Kita juga untuk sosial itu masih Nandur Amal aja. Nandur Amal aja sih. Oke, nah nanti misalkan kalian yang ingin berbagi juga bisa gabung ke sini juga ya. Jadi di sini itu selain sepedahan juga bisa istilahnya membuat orang itu bahagia ya. Oke, dengan program Nandur Amal dari Selisih ya. Oke, nanti bisa dong diajak Lastamaza. Bisa karena di sini Lastamaza adalah suatu lembaga amal zakat tabungan amal saleh. Di sini kita juga membantu berbagai macam orang-orang yang membutuhkan, teman-teman. Seperti itu. Jadi di antaranya juga ada program sosial walaupun sebenarnya tabungan amal saleh ini lebih fokus ke pendidikan. Seperti itu ya. Oh ya, jangan lupa ya, teman-teman. Di sini kita juga ada sponsor dari Osilova. Sesudah goes, jangan lupa makan Osilova. Kita banget. Kita lanjut lagi. Misalkan ada member yang terkena musibah nih, kan kalau misalkan goes itu kan ada yang ban bocor atau misalkan ada yang kesusahan atau kecapean itu, kira-kira gimana tuh? Dibantu, ditolong atau ditinggalin? Biasanya kan ada orang yang bodo amat lah gitu. Gimana? Jadi pada awalnya sih Selisih itu tertujunya di olahraga rekreasi Mas. Jadi makanya kita masuk di salah satu organisasi kepemerintahan yakni Kormi tadi, itu dimana komite olahraga rekreasi. Jadi kita tuh tujuannya sepeda itu hanya bahagia campur bonus seduluran. Jadi bahagia bonus seduluran dan juga sehat juga gitu. Jadi kalau ada yang capek itu ya pasti kita berhenti, pasti berhenti. Jadi kita nggak balap-balapan itu nggak seperti itu. Jadi tujuan kita tuh goes bahagia bonus seduluran dan juga ditambah sehat. Jadi itu tadi sehatnya. Oke, jadi kalau misalkan yang belum kuat goes, misalkan nanti diajak goes, ternyata kalian udah capek nih di tengah jalan, jangan takut ya. Karena teman-teman sepeda lipat Sidoarjo ini tentunya sangat solidaritas ya, dan pastinya akan ditungguin. Pasti ditungguin. Kan sepeda lipat itu bisa dilipat ya. Bisa dilipat. Jadi tinggal masukin saku aja ya. Iya. Nah, oke, masukin saku atau gimana nanti nih? Harus dijual. Oke, nah, oke, itu tadi tentang solidaritas kalau kalian kesusahan di jalan ya tentunya ya. Oke, kira-kira ada ini enggak hal-hal unik saat bersepeda yang pernah dialami selama ini? Hal yang paling unik itu saya ada agenda Ahad Goes. Itu kita pergi ke Cuban Griria. Griria itu di wilayah Gempol sana. Gudang Garam. Itu saya itu posisinya goes, habis itu ban saya itu tiba-tiba melentung. Apa tuh melentung? Melentung itu apa namanya? Bulat itu loh. Keluar. Bannya itu keluar. Nah itu keluar itu satu. Habis itu saya tuh udah nggak pikiran aneh lah. Saya kira apa gitu enggak lah.
Terus saya buat goes lama-lama sampai gempol. Itu bannya lebih dari 1, 2. 2 itu saya tuh udah kerasa gelut-gelut gitu. Terus habis itu nggak lama saya berhenti, ditunggu sama teman-teman. Ya, habis itu saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya tak lempit buat nanti dijemput gitu. Akhirnya teman-teman ya ada yang nunggu saya, sebagian ada yang rombongan pulang melanjutkan. Bagian ada yang nunggu saya, yaitu komunitas selisih. Oke, nah jadi tentunya banyak berbagai macam hal-hal unik yang pernah dialami oleh teman-teman kita ini dari selisih ya. Jadi salah satunya yaitu tadi ban melentung ya, melentung, melembung atau bergelombang atau menonjol ya, muncul seperti ban dalamnya muncul seperti itu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kita goes teman-teman. Jadi kalau kita goes ya kita kalau bisa jangan sendiri ya, biar ada kalau ada masalah ya ada teman yang membantu seperti itu. Oke, nah ini terakhir nih teman-teman, ada pesan-pesan untuk pegoes di jalan kira-kira apa nih? Mungkin dari Mas Oi dulu. Kalau menurut saya untuk penggoes mengaturi peraturan lalu lintas. Oke, itu ya lebih utama. Oke, kalau misalkan lampu merah ya berhenti ya, jangan bablas aja ya. Oke, karena kan berbagai macam orang juga lampu merah ternyata mereka ada yang menerobos ya, berbahaya juga ya tentunya ya. Oke, mungkin dari Om Daus, Mas Daus. Kalau dari saya sendiri sih yang paling utama itu safety riding. Yang pertama helm. Yang kedua yang pasti kalau bisa pakai sepatu. Ya, itu kalau ada ya perlengkapan yang lain yang mendukung kayak lampu belakang, lampu depan juga boleh. Ya kalau goes malam, kalau goes pagi juga nggak apa-apa. Itu yang penting itu lampu belakangnya kalau pagi, karena biar bisa tahu yang belakang. Oke, safety ready-nya harus dijaga ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau goes pun juga jangan sembarangan, pakai helm, pakai sarung tangan biar nggak hitam. Kalau udah hitam dari lahir gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kayak hitam-hitamnya kereta itu juga nggak apa-apa. Oke. Nah, terakhir nih dari ketuanya nih, Om Joni. Mungkin poin-poin pentingnya udah dijawab sama teman-teman saya tadi. Mungkin termasuk mentaati peraturan lalu lintas dan juga safety riding, itu poin-poin penting itu. Mungkin tambahan aja dari saya itu yang juga mungkin bisa dibuat masukan juga buat teman pegawai itu, tidak usah memaksakan kehendak saat goes saja. Jadi nggak usah dipaksain. Jadi goes itu kalau capek ya istirahat aja gitu. Takutnya kalau kita paksain ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan juga untuk saat ini kan goes bersepeda ini kan lagi naik daun. Jadi berbagi jalan lah sama pengguna jalan gitu aja. Oke, jadi jangan ini ya, kalau misalkan goes kalau bisa jangan berjejer gitu ya. Kalau bisa ya harus satu baris atau dua baris lah minimal ya. Oke, nah itu aja ya ngobrol-ngobrol kita dengan komunitas sepeda lipat Sidoarjo. Dan terima kasih teman-teman sudah mau berkunjung ke Las Tamasya. Dan kalau misalkan nanti ada kegiatan berbagi, bisa ya nanti Las Tamasya juga bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi, bersinergi bersama biar kita saling bermanfaat untuk masyarakat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, itu aja obrolan kita kali ini di podcast Las Tamasya. Terima kasih, dan akhir kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.